saya udah hampir berapa hari nggak minum, nggak makan, kok kebelet air kencing gitu kan. Akhirnya ya mohon maaf, saya buka celana, kencing. Ya Allah, ini air yang paling banyak saya dapati ya Allah. Walaupun najis ataupun kotor, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suara apa maning ya Allah? Suara apa lagi nih ya Allah? Kayak suara gamelan gitu. Iya, gamelan sama anak kayak nyanyi-nyanyi si Den itu. Apa lagi nih ya Allah? Itu macan kayak gini. Macan kumbang warna hitam, mungkin disebut sebenarnya kan macan kumbang ya. Ayah ibu maafin Aziz ya, selama ini banyak salah, udah mendaki nggak izin sama orang tua ya Allah. Di part sebelumnya. Lanjutnya nih, nah di situ detik-detik kita berpisah itu. Pas anggaplah ini udah kayak sayanya, prosotan itu kayak mentok ujung sampai jatuh. Oh ya Allah, ya Allah. Tapi sebelum itu saya latihan Tarsan dulu mas, di pohon. Uji coba ya. Uji coba. Oh, 2 kali lah. Kuat ya. Aman. Akhirnya sudah saya turun lagi dari pohon setelah jadi latihan jadi Tarsan, turun yang dari jalan saya ukur mas. Wah, cukup nih. Tapi takut putus dalam hati saya. Nah bismillah, kaki udah ngelembreh itu udah tebing itu kayak gini. Udah separuh gini mas, turun. Allah, alhamdulillah aman. Nah, separuh udah masuk ke itu. Ya Allah, itu putus Talinya. Dari ranting-rantingnya itu pohonnya putus. Di tengah-tengah. Ya udah separuh mungkin ya, udah melebihi itu. Ya Allah, mungkin setengah dari yang dari awal. Itu tetap tinggi. Tetap tinggi. Iya. Bawahnya datar lagi, jadi kayak tanah, batu. Gitu. Tapi ini agak ke bawah. Udah cukup itu kan, udah sekitar jam 5 sore itu. Saya pikir, saya di tempat apa ini ya Allah, sudahlah. Cukup, saya udah nggak bawa sama sekali kan, cuman bawa tadi wirid. Jajan udah nggak ada sama sekali, logistik habis sudah. Duduk di atas pohon. Nah, saya duduk sambil pertama kali baca Al-Quran surat Al-Waqi'ah sambil senderan. Atau tiba-tiba banyak lebah tuh ngiterin di atas kepala saya. Tapi saya nggak terlalu menghiraukan. Pas noleh ini ngelihat ada lubang di tebing. Ada lubang di tebing. Saya penasaran ini. Lubang apa ini ya? Sudahlah. Yang penting saya udah lepas. Saya nemu tebing agak melengkung mas. Saya sengaja tak niatin ya Allah mudah-mudahan dapat tebing yang enak buat tidur. Ya kayak di kolong-kolong gini mas. Saya bisa masuk. Loh kenapa kok harus cari tebing-tebing gitu? Satu biar aman. Barangkali ada macan pun atau ular nggak ketahuan lah. Saya masuk ke situ. Dan kalau hujan juga aman. Ya kalau hujan juga diantara. Karena waktu itu nggak pernah hujan. Udah. Menjelang maghrib sudah selesai tadi, habis ngaji tayamum karena udah nggak ada air sama sekali kan. Jadi ya saya tetap semampu saya sholat. Loh kiblatnya gimana? Saya insting aja, mungkin matahari terbit dari timur, berarti baratnya ke sana. Udah sholat semampu saya. Saya penasaran sama yang tadi lubang di tebing itu. Saya manjat mas, manjat. Burung-burung tuh pada masuk. Burung-burung pada masuk. Apa gitu ya. Pas sudah saya deket. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya lari tuh mas. Saya lari.
itu ada suara perempuan di dalam lubang itu. Ketawa. Udah masuk ke tebing tuh. Ya Allah, maaf ya Allah, saya salah ya Allah. Tolong jangan ganggu di sini ya. Tapi lihat, Nggak ada, cuma suara toh. gelap ya? Gelap di lubang itu. Itu kan menjelang maghrib tuh. Udah masuk. Bukan suara burung itu ya? Bukan. Ya sudah. Udah di balik tebing itu saya tidur, ya kan dingin mas ya. Ya tidur kayak ayam lah, dengar kresek-kresek. Bangun. Pas lagi, itu kan malam, berarti malam Selasa ya, kan tadi langsung. Malam pertama tersesat ya? Tersesat. Ya Allah, duh Gusti ya Allah, nggih saya salah, jangan ganggu saya nggih. Tuh diketawain makhluk itu malam pertama itu, malam Selasa. Udah nangis udah, ya Allah. Pokoknya saya harus dibawa tebing itu. Udah. Kurang lebih ada 3-5 menit saya diketawain itu. Gak tahu makhluk apa sih itu, saya nggak tahu. Tiba-tiba hilang sendiri. Ya Allah, matur nuwun ya Allah. Udah saya kebelet kencing. Tapi nggak berani nyalain Headlamp itu. Udah saya saking gelapnya itu ya, mungkin kayak mata jenengan gini tuh mas, saking gelapnya. Saya mau kencing aja. Udah kencing, tidur, alhamdulillah aman. Ketemu pagi subuh kan. Udah sholat subuh. Ya semampu saya, biasanya kalau di pondok kan kita baca wiridul latif, terus ya tadi doa-doa yang lain, sambil nunggu matahari terbit kan ada sholat sunnah isyraq namanya, terus kalian sholat duha. Udah, setiap pagi punya gitu, Selasa, Rabu, Kamis, setiap pagi begitu. Udah, jalan semampu saya, Selasa ketemu duhur sampai sore, kan tadi udah berjalan kilo-kilo tuh mas, ya naluri saya lurus ya lurus, naik ya naik. Udah mulai kehausan tuh dari malam tuh. Saya nggak mikir lapar mas. Yang penting saya nemu air. Ya. Mau nyoba makan daun, muntah saya. Tapi masih bisa lah. Nah itu hari kedua situasinya apa tuh mas? Masih seperti Jalur vegetasi masih buka jalur gitu? Seperti awal, cuman agak turun. Menurut saya agak turun. Oh. Walaupun banyak bebatuan. Tapi masih babat alas? Enggak, udah nggak ada pepohonan, nggak ada alas. Oh. Udah pelong aja gitu ya? Udah batu, pasir udah. Selasa sore kan hari kedua tersesat itu, seperti biasa saya nyari pohon, nyari batu, senderan, ya tadi baca surat Al-Waqi'ah, sekalian sholat duhur asar, kan ada jamak takdim, jamak takhir ya. Habis itu baca sholawat mudoriyah, lebah itu datang lagi. Setiap sore itu kayak nih, saya ya Allah, saya udah berkilo-kilo, kok lebah ini kesini terus. Matur nuwun ya Allah, ditemani makhluk wujud ya seperti ini udah. Nah, malam Rabu kan, malam kedua saya tersesat, tidur lagi lah di tebing itu. Ya Allah, suara apa maning ya Allah, suara apa lagi nih ya Allah. Ritmu isio eneo. Ya Allah. Tuh dalam di ruangan itu mas. Kayak ada suara gamelan gitu? Iya gamelan sama anak kayak nyanyi-nyanyi sinden itu. Sinden suara cewek? Cewek, perempuan itu. Malam kedua saya tersesat itu. Ya Allah, ya Allah, ayah, ibu, Aziz salah. Tapi hilang sendiri sudah. Hanya udah tidur, udah ketemu subuh lagi, alhamdulillah. Rebo sampai sore aman. Ya tadi masih lebah itu pun masih ngikutin mas. Hari ketiga. Hari ketiga. Malam Kamis, alhamdulillah aman. Hari ketiga masih tetap. Tapi udah turun. Udah turun. Tapi situasinya masih sama pasir batu. Sama iya. Hari Kamis, tanggal 5 Juni, mohon maaf, 2014. Ya, seperti biasa tadi, sholat subuh, isyraq, sama duha, lanjut perjalanan. Nah, di situ sudah mulai benar-benar, lapar, udah nggak karuan mas. Sampai
menjelang sore jam 2 jam 3 itu biasanya tadi kan sholat duhur saya lebih awal karena udah nggak karuan banget. Sempet sih metik daun-daun saya makan, muntah. Dan akhirnya Sampai hari keempat pun belum nemu air? belum. 4 hari nggak minum? 4 hari benar-benar nggak dapat air sama sekali. Nggak minum, nggak makan 4 hari? Cuman pokoknya saya lapar atau haus, untuk menghilangkan rasa dahaga itu saya baca ini. Ini berapa kali hatam di sana. Pokoknya saya haus, baca, saya lapar, baca, ya obat makan saya selama di sana. Kurang lebihnya begitu. Udah jam 3, udah nggak kuat banget mas. Ya Allah, mata sudah mulai kuning-kuning, terus muka tuh udah kayak sempoyongan banget mas. Dalam hati saya, ya Allah, mati ya Allah. Akhirnya saya duduk, tapi subhanallah saya kebelet, mohon maaf, aku buang air kecil. Saya udah hampir berapa hari nggak minum, nggak makan, kok kebelet air kencing gitu kan. Akhirnya ya mohon maaf, saya buka celana, kencing. Ya Allah, ini air yang paling banyak saya dapati ya Allah. Walaupun najis ataupun kotor, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya intinya saya minum itu nggak saya telan, biar rongga tenggorokan sama mulut itu nggak kering. Iya, jadi biar nggak kering gitu kan. Ya Allah, matur nuwun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah kayak dapat energi mas. Setelah beberapa menit kemudian kaki tuh kayak, ayo, dalam ada bisikan hati tuh, ayo lanjut Jis, lanjut Jis. Ya qawiyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ayo jalan-jalan, ya Allah, jalan, dah jalan. Itu belum sholat asar kan, belum sholat duhur juga. Udah beberapa jalan kemudian, sekitar jam 5, udah, ya Allah, saya belum sholat duhur asar. Ya sudah, ini kan Kamis sore ya. Duduk, sempat itu kebelet mulas, kayaknya sempat BAB. BAB ini, ya udah BAB cari tempat, ya ada daunan itu, ya sempat sudah selesai, pindah tempat. Udah senderan, bis tayamum, sholat asar sama duhur. Nah, saya nazar, malam ini kan malam Jumat, anggaplah ini malam Jumat. Saya kepengen, kebiasaan saya di pondok sama di rumah dari kecil kan, kalau malam Jumat biasanya kita diajar baca Yasin ya, habis sholat maghrib itu. Saya pengennya habis sholat maghrib baca Yasin. Habis waqiah itu, ya si apa tadi? Lebah itu terus datang. Cuman yang bikin saya heran, tadi kan lebahnya kecil-kecil. Di hari Kamis sore itu kayak rajanya paling besar ada nempel di kepala daerah ini, pelipis itu. Saya sempat, makhluknya Gusti Allah, kamu wujudnya lebah, selama ini mengikuti saya, beri petunjuk ya Allah, saya kesesat ya Allah, tolong ya lebah, bantu saya ya. Saya ketiduran, mungkin sudah gelap tanpa dirasa, kan udah pakai sarung waktu itu. Tiba-tiba, ya Allah, suara apa ini ya Allah? Cukup ya Allah, aku wis gak kuat ya Allah. Apa? Saya sempat ngintip tuh, kan gelap ya mas. Kok kayak di atas kepala saya. Ya Allah, subhanallah. Itu ular udah gini. Ular di kepala saya. Ular gede banget mas. Itu berarti ular yang saya lihat waktu di pendaftaran kan ada foto-foto itu. Kepala pas sejengkal saya itu. Oh, ular, ini ular apa nih? Anak masih ingat, saya masih ingat. Kepalanya aja kurang lebih tangan dewasa. Ya apa kalau mangap? Mungkin kalau saya nggak keluar kalimat thayyibah atau kalimat baik, saya juga dipatok, mungkin ditelan. Pas kali saya kalimat subhanallah, itu ular langsung pergi sendiri. Gede banget menurut saya mas itu. Ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ya Allah, saya kan nazar pengen baca surat Yasin. Udah akhirnya terpaksa saya nyalain headline, ya sholat maghrib sama isya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quran hakim sampai akhir.
tidur sudah, kan malam Jumat ya. Alhamdulillah aman, malam itu aman, malam terakhir saya tersesat. Pagi ketemu Jumat tanggal 5 atau 6 Juni 2014 itu. Cuaca nggak seperti biasa. Dari saya hilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan cuacanya terang. Intinya nggak hujan. Hari Jumat itu mendung. Saya kan selama ini patokannya matahari kayak zaman dahulu. Kayak matahari. Ya, kalau terbitnya ke sini, nanti tenggelamnya ke sana, oh berarti kiblatnya ke sana selama saya sholat di situ. Udah Jumat, saya belum nemuin air sama sekali tuh. Masih belum ada ya hari kelima. Jam 10-an yang tadi banyak bebatuan, makin sini banyak pepohonan menurut saya. Udah kok tadi hari 4 batu terus pasir, tapi kok makin kesini banyak pohon-pohon. Udah mulai masuk vegetasi ya. Akhirnya udah semakin, kok tanahnya agak-agak lembab nih. Dengar ada gemericik kayak cedik, dengar tuh, walaupun tak tahu di mana. Akhirnya cari, subhanallah. Dari lingir atau bebatuan tebing itu ada tetesan dikit aja, tapi saya ya istilahnya kepala saya langsung ke bawah, saya ndangak gini gitu di bawah tebing itu karena udah ngarepin air banget dan haus lapar sih ya, tapi enggak, air lebih penting ya. Lebih penting lah menurut saya air. Yang penting mulut saya basah untuk teriak-teriak itu bisa tolong gitu. Udah saya yakin nih ini kan ada air, nggak tahu itu air apa sih, nggak tahu. Yang penting lanjut ikuti jalur itu. Kok air? Saya lari tuh. Subhanallah, nemu muara. Kayak dari tanah bebatuan. Bergutuk. Ya Allah. Ya saya turun. Ya Allah, pun diparingi air hari yang ke-Jumat ini ya Allah. Makasih. Tapi saya udah kebiasaan tadi, kula nuwun nggih, maaf, saya permisi ada air, saya minta mandi boleh, atau minta minum boleh, karena udah haus banget ya Mas ya. Berarti itu ada mata air gitu di bawah pasir ya? Di antara bebatuan pasir itu kayak keluar sendiri duduk, banyak itu Mas. Bukan belerang itu ya? Bukan. Air jernih gitu ya? Jernih banget, seger lagi, air pegunungan alami menurut saya itu. Sudah. Tanpa pikir panjang, saya lepas semua itu yang saya punya baju, tapi yang mohon maaf cuma separuh badan. Udah saya mandi waktu itu, karena badan udah gatel kan. Nah, pas enak asik-asik mandi, udah minum puas. Ya Allah, saya ingat flashback ke belakang. Hari katanya kan airnya konon Ranokumbolo airnya suci. Terus nanti takut ada dayang-dayang atau penghuni lagi pada mandi. Ya Allah. Maaf Gi, saya nggak mengganggu. Mohon maaf, barangkali saya ganggu tempat di sini. Udah saya kemas-kemas, mandi, selesai, pakai baju. Saya mikir gini Mas, air dari atas pegunungan, yang sifatnya atas kan pasti mengalir, terus jatuh ke bawah. Dengan jatuhnya ke bawah, pasti suatu saat entah itu ketemu sawah atau pemukiman yang nanti diminum sama warga kampung. Wah, ini pasti air, nggak sembarang air, wes tambah yakin. Hanya saya ikuti itu aliran air yang kecil-kecil itu. Saya ikuti. Allah ya Karim. Itu mentok sudah tinggi banget Mas. Jadi air terjun tuh kayak saya berdiri di sini kayak gini. Saya nggak pikir panjang lagi, cukup boro-boro saya mau Tarzan lah, mau terjun lah, atau bikin ranting. Sudah, saya nggak ada pikiran sih, sudah mundur sudah. Habis mundur saya mikir, ini kalau saya loncat ataupun bikin tali mati sudah. Tinggi banget, lebih tinggi dari yang pertama kali jatuh. Air terjun iya, ke bawah. Jadi kayak air terjun mati, tapi airnya dikit mengalir. Oh, airnya dikit. Kalau mungkin kering ya? Ya, muara itu. Dan Mas Aziz berdiri kayak memandang ke depan tuh. Ya yang kelihatan bangunan putih-putih itu kelihatan ketutupan awan-awan. Saya yakin itu kayaknya putih-putih kampung. Entah itu berapa hari, berarti saya betul harus di jalur ini nanti ke bawah. Air itu kan tetap mengalir tuh, walaupun sedikit. Ya saya mundur, saya ngerenung. Gimana caranya ya? Ini ada pohon.
tiba-tiba nemu pohon tingginya melebihi air terjun Semeru ini. Saya nggak tahu pohon apa itu, kayaknya seumur-umur baru lihat pohon di Gunung Semeru tingginya, Masya Allah. Jadi kayak tadi kan saya berdiri di sini, ini ada pohon tingginya lebih besar. Akarnya di bawah? Ya akarnya di bawah, jadi kayak pohon kelapa tapi nggak tahu pohon apa itu, tinggi banget. Jadi kan saya gunakan pohon ini lumayan lah daripada saya terjun mati, patah tulang, kepala bocor. Mending saya naik pohon, kerekelan, selamat dah bawah. Gitu hanya bismillahirrahmanirrahim, sudah akhirnya naiklah pohon itu, kerekel sudah otomatis kan aman kan. Jadi sana asparo ada di pohon itu, mungkin saya keasikan atau kurang hati-hati. Tangkai pohon itu saya injek, ternyata keropos. Keprosoklah saya, Allah. Udah, ini yang saya pegangan selama ini, saya terus tahan. Saya takutnya sesuatu mas, mungkin tadi bebatuan, karena ini di pohon, takutnya barangkali ada kayu atau ranting lancip, saya jatuh. Itu pikiran saya satu di situ, barangkali saya ketancep mati kan gitu. Tapi subhanallah, yes, saya nggak tahu, cuman mata tuh merem, cuman ngerasa saya tuh jatuh prosok. Sempat ketahan di cantolan apa itu ranting pohon, sarung naik cantol kan itu. Tadi kan selama ini saya jatuh kan kakinya duluan, ini kepala saya duluan. Kepala duluan. Kepala duluan. Ya nih kejadian itu lagi semenjak udah mau kayak ada bayangan itu gini. Gitu. Berarti saya terjun tebing berapa kali? 3 kali ya kurang lebih. 3 yang ini. 3 ini. Makhluk itu kayak tapi saya ngerasa memang benturan sama batu. Ya Allah, mati ya Allah, bocor ya Allah. Sempat darah keluar mas, ngelicir darah ke sini tuh. Ternyata di sini saya bocor, ada batu masuk ke dalam gitu. Nah, udah bener-bener dari paha, kaki sampai ke itu lemes banget udah mas. Sampai mohon maaf, sepatu futsal itu udah mangap mas. Udah rusak banget. Ambil selonjor. Astagfirullahaladzim. Allah, air terjun apa ini ya Allah? Kok tinggi banget ya Allah? Matur nuwun udah diselamat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya Allah. Dah, saya ngerasa tadi kan air yang jatuh dari atas kan kayak melipir gitu ya. Airnya lewat sini. Terus tambah yakin, saya selama ini nggak dapat air kan, alhamdulillah dapat petunjuk air sudah dapat. Saya bangun, badan udah lemes banget mas. Cuman darah kan masih, saya usap-usap udah nggak kuat. Noleh sekitar kanan kiri, nemu tongkat. Tongkatnya menurut saya unik banget mas. Ya lumayan lah buat saya sanggah di sebelah kiri, jadi kayak buat ya, ikuti jalur itu tuh, jalur air ya. Jalur air itu. Kan tanah yang tadinya tandus, kering, kena air kan pasti antara semu-semu hitam lembab itu ya. Saya ngikutin karena keasikan mata ke bawah, nggak ngeliat ke kanan samping kiri, nemu pijakan. Mungkin kita ingat nggak waktu main dulu di sawah kayak gini, kayak bekas kaki-kaki hewan. Saya amati aja tuh ke sini, jadi nggak ngeliat ke atas. Pas sudah berapa langkah, kok makin sini ngumpul di sini ya? Ya Allah, apalagi nih ya Allah? Itu macan kayak gini. Macan kumbang warna hitam, mungkin disebut Semeru macan kumbang ya, apa jaguar kalau nggak salah ya. Itu dia. Jadi saya di bawah pas lagi gini, tinggal rekam doang guys. Tapi nggak bisa baca apa-apa, cuman dalam bahasa hati saya, ya Allah, kamu makhluk Gusti Allah, kita sama-sama makhluk hidup. Saya lapar, kamu juga mungkin lapar. Jangan makan saya ya. Tolong, kamu punya makanan, saya juga butuh makanan. Hanya saya ingat amalan waktu di pondok itu,
kalau diganggu atau kepepet, ya mungkin diantaranya makhluk hidup, bunyinya ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqin bila qadam. Itu kan waktu itu sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Waktu itu kan batu, pernah dengar mas sejarah itu yang di padang pasir, pada sholawat menyampaikan Nabi. Itu seandainya kalau nerolop atau nerekam saya, ya saya pasrah mau dimakannya monggo. Tapi saya ngomong, kalau kamu lapar, ya sama-sama lapar, tapi jangan makan saya ya. Kamu sama-sama makhluk Gusti Allah. Udah, hanya saya udah ancang-ancang lari nih mas. Semampu saya lari. Lari. Nah macan ini ikut lari juga, tapi lewatnya di sebelah kiri semak-semak. Jadi kayak lari bareng. Gitu. Saya ngerasa kalau seandainya saya diterkam dari belakang ya sudah jadi makanan empuk sudah kan ya. Alhamdulillah beliau macan ini masuk ke hutan lagi. Langsung matur nuwun ya Allah, matur nuwun, selamat ya Allah. Rabbil Mustafa baligh maqasid. Udah tambah yakin lah itu ikut jalur itu. Nemu tanda-tanda bagus. Di setiap pohon sudah ada tanda pita warna kuning, merah, kadang biru. Ikuti aja. Subhanallah lagi. Pertama kali selama saya kurang lebih berapa? Seminggu dari awal pemberangkatan, muncak sampai hilang. Pertama kali nemu sampah. Waktu itu bentuknya itu kerokok gudang garam, bungkusnya rokok itu. Saya mikir, kok ada sampah bekas? Wah, berarti kan ini udah pernah udah deket. Lihat orang, dijamah orang. Lagi, ya. Saya masukin ke celana. Jalur. Selama ini kan saya ketemu air ya tadi, mohon maaf, minumnya kayak ular kan kayak itu atau pakai tangan gitu ya. Subhanallah, nemu bungkus ale-ale, bungkus plastik kan lumayan, Anda bersihkan ya buat minum jadi enaknya, jadi alat bantu masuk. Jalur, makin sini kok banyak daunnya mulai beda. Ada ketemu pohon pisang waktu itu. Kok ada pohon pisang? Jalur lanjut. Di tebing itu ada suling. Berarti kalau ada suling-suling, berarti kan air. Semakin ikut nanti ketemu kampung. Apalagi ditambah tadi ada pohon pisang. Tambah yakin udah. Yakin. Hanya ikuti jalur. Ketemu ada jalur ini kayak melayang. Jalur layang itu dari bambu-bambu kayu gitu kan. Jembatan? Iya jembatan gitu kan. Kok kayak ada orang? Saya kan di kanan. Nah, ini si bapak ini ada di bawah jembatan persis. Kayak lagi posisi rekuk. Tapi kayak basuh kaki gitu loh. Mungkin mengambil mau cuci kaki. Bawah tuh ada aliran air? Ada yang tadi sih, air yang tadi itu. Itu kurang lebih Jumat siang sekitar jam 12. Saya deketin tuh, Pak, Mas. Tolong Pak. Saya deketin, gak denger, gak jawab. Semakin dekat, mungkin jarak semeter 2 meter. Pak, tolong saya. Saya langsung dipeluk. Pak, makasih ya Allah. Pokoknya wujudnya itu ya manusia. Cuman saya gak ngelihat matanya sama hidungnya. Cuman saya ngelihat ini mulut sama separuh gini. Karena ketutupan topi caping. Sambil di bawah. Jadi saya gak tahu mata sama hidungnya. Ya cuman sekilas pakai baju kumuh, ya celana panjang, sudah. Hanya dia sempat tahu kamu Aziz Aminuddin ya. Iya Pak. Yang hilang sudah 4 hari 5 hari nih. Iya Pak. Silakan naik. Karena udah panik ya gitu ya. Saya naik lewat semak-semak itu kan di antara jembatan itu. Bapak itu ngomong gitu tiba-tiba? Iya, tapi yang bikin saya heran, kok dia tahu nama saya? Padahal saya nggak tahu apa, saya kasih nonton aja lah. Naik, di situ udah ada motor butut orang-orang Guna, mungkin udah dipretel itu ya, nggak tahu merek apa sih. Nah ini lucu mas, ini ada motor, ini saya sambil megang tongkat, ini ada bapak yang tadi kan. Orang kalau nolong kan pasti ya basa-basinya silakan naik, mau kemana saya antar. Kita sama-sama diem, bapaknya diem baik. Saya kan masih terisak,
Jadi diem berapa menit tuh kayak aneh. Hanya ya inisiatif saya naik motor sendiri langsung kan naik. Ini satu aneh. Yang kedua, giliran sudah naik, bapak ini kan naik motor juga. Udah kayak mau nolong, kayak mau berangkat gitu ya. Diam baik mas. Pak. Karena saya terisak nih. Saya mungkin nggak ke bawah, ini nggak fokus. Buang tongkatnya. Apa pak? Buang tongkatnya. Pak. Hanya tongkatnya saya buang. Jadi seketika itu tongkat yang saya pegang itu kan masih dikempit. Setelah saya buang baru mau jalan. Atau tanda apa ini saya kurang tahu. Jalan kan motor, aneh lagi masih tadi 2. Yang ketiga, naik motor kan umumnya gini ya. Dia naik motor gini. Nunduk mas. Ya saya sempat gimana kalau nabrak gimana, merosot gimana. Tapi subhanallah motor ya dengan jalan sendiri. Saya cuman ya Allah, Rasulullah, ayah ibu maafin Aziz ya, selama ini banyak salah, udah mendaki nggak izin sama orang tua, ya Allah. Udah, jalur kan lurus mas. Tiba-tiba saya dibelokin ke kiri, sedangkan jalur kan tadi saya bilang lurus. Pak. Udah nggak karuan banget, udah badan udah lemas, mau loncat ya. Udah kepikiran situ udah. Sambil Rabbi a'udzubika min syayatin yahdurun ya Rabbi Mustafa ya Allah, tolong ki hamba ya Allah. Udah, jadi tadi itu sempat suudzon sama makhluk ini, bapak ini. Kirain mau menolong tapi kok bukannya lurus tapi malah belokin. Tapi yang bikin heran lagi, setelah masuk ke hutan balik lagi ke jalur awal, lurus itu. Pas lurus berhenti, apa kira-kira yang diomong nggak ada, boro-boro ngomong mas, terima kasih aja enggak. Jadi diem-dieman di motor gini. Pak, di mana ini Pak? Ya akhirnya inisiatif saya turun sendiri juga. Bapak masih kayak gini nih. Menang baik punya dia baik gitu. Hanya saya berdiri persis, ini motornya, bapaknya masih di motor, saya di sampingnya persis. Ya Allah, jarak segini mas, kan kelihatan mas. Saya ngeliat di jarak jauh itu ada gapura dari kayu-kayu, biasanya kan di desa-desa gitu ya. Kayak selamat datang gitu ya. Akhirnya saya ngeliat ada mobil polisi, ada saya ngeliat, terus pasukan oranye, ya tim SAR, Basarnas dan lain sebagainya, dan warga sekitar dan lain sebagainya. Loh, bapak tadi masih ada di situ. Diem aja gitu. Diam, nggak ngomongin udah sampai lah, atau dianterin lah, atau diem aja. Pas lagi noleh kanan kiri sekitar ambil. Tiba-tiba di balik pepohonan semak-semak itu ada rombongan tim SAR. Atau mungkin habis nyari-nyari saya mungkin ya atau apa. Salah satu mereka lihat, Sobat, lo iki lo Sofi Vivore. Mana? Wah sih, langsung. Nanti fotonya ada tuh saya. Dipeluk lah di situ. Makasih ya Allah. Bentar. Saya mau ngucapin terima kasih. Terima kasih apa? Udah. Yang penting Mas Aziz fokus. Saya mau terima kasih sama orang. Pak, tadi orangnya di sini ada. Motornya nggak ada, orang nggak ada. Itu saya nggak tahu mas, itu siapa itu saya nggak tahu. Hilang. Kalaupun secara ya logika mohon maaf, kalaupun putar arah, motor jalannya pasti kedengeran dong. Akhirnya mereka ini ngomong, Mas Aziz, udah jangan pikirin yang aneh. Saya tadi diantarin sama orang, ini wujudnya ini. Udah masih jangan ngawur. Kami dari pohon itu ngeliat jenengan di situ berdiri itu sendirian. Jadi saya bisa melihat Bapak Fulan ini, tapi mereka nggak bisa melihat ini. Merinding saya. Itu yang bikin banyak. Mungkin tim SAR ini sudah mengarahkan biar nggak fokus ke situ. Udah, hanya saya di papah tuh di foto itu kan viral ya. Dianterin ke tadi yang keramaian, ada mobil, masuklah ke rumah. Udah di situ kayak jamuan banyak banget, lapar, haus, bener-bener nggak ada mas. Ketemu orang sudah senang banget nih mas sudah, walaupun ya minumnya seadanya. Udah hanya masukin ke mobil,
perjalanan lah, itu namanya Desa Tawon Songo. Hari Jumat tanggal tadi 6 kalau nggak salah, sekitar setengah 12. Oh ya, orang-orang sholat Jumat kayaknya ya. Nah Mas Aziz itu pas ditemuin itu jauh banget dari Ranupane itu, ke desa itu. Itu yang saya dapat info, teman saya kan ditahan di situ. Sedangkan saya di Tawon Songo. Saya di Tawon Songo, saya dianterin ke rumah sakit kota Lumajang sekitar 4 jam atau 3 jam. 4 jam? Itu dari Tawon Songo itu. Berarti jauh banget ya dari titik tersesat. Ya pokoknya sampai rumah sakit kota itu maghrib pas setengah 6 lah. Jumat malam Sabtu. Itu hanya dianterin. Nah, di mobil tuh saya ngelamun. Kayak orang gelambiar gitu mas ya. Nah, dari mobil kan ada tokoh masyarakatnya, RT-nya dan lain sebagainya. Nanyain, kok Aziz kok ngelamun? Saya kepikiran, bapak yang nganterin saya, namanya siapa? Ciri-cirinya gimana? Ditanya. Begini. Nggak ada tuh di desa kami namanya bapak itu. Wallah alam saya kan. Terus udah apa sih nggak usah mikir yang aneh ya. Kita ketemu teman-teman di RS kota di Lumajang. Udah sampai situ setengah 6 maghrib, mobil ambulan kan waktu itu dianterin. Dibuka sama teman-teman. Ya Allah. Itu pertama kali sudah berapa? Seminggu ya kurang lebih ya. Ketemu teman-teman kan, ya Allah Aziz, ya Allah. Nangis kita semua bertumpah, nangis sudah. Ojo diulangi maneh ya, jangan diulangis. Wis bareng-bareng kita memaafkan. Diantarlah ke, langsung bukan UGD lagi, di ICU langsung. ICU. Udah. So, dapat kamar. Ya sempet sih di situ tanya mau kamar apa, nggak usah neko-neko Pak, Bu, yang penting saya sehat selama teman-teman kumpul. Ya mungkin kalau bisa kamarnya ada TV-nya lah, karena teman-teman suka main bola, lihat nonton gitu. Udahlah, akhirnya dapat kamar yang 1 ruang 2 waktu itu. Cuman korden, pasien sebelah, saya sengaja milih yang dekat kamar mandi, toilet. Udah jam 6 kurang 5 menit malam maghrib itu ya. Saya udah di kasur, udah diimpus, sambil senderan, rebahan. Waktu itu impusnya 2, langsung impusnya 2. Teman-teman kan bilang sih, tak tinggal yo, kita mau sholat maghrib. Kan teman-teman belum pada sholat maghrib ya. Udah ditinggallah sendirian saya. Sambil tiduran sudah mungkin saya ya pikiran kosong, udah mulai tenang, nangis sudah mulai berkurang. Pas lagi ngarah ke mana tembok sini, Aziz, Allah, ya Allah, itu di kaki saya kuntilanaknya yang pakai topping, yang 2 makhluk itu kayak gini, Aziz, ayo kesini lagi sih, ya Allah, maaf ya Allah, cukup ya Allah. Tuh semua yang ya jadi dilihat makhluk perempuan itu di depan kayak mimpi kayak gini-gini, yang topi caping di sebelahnya, yang 2 orang yang saya ikuti di atas silang ada di belakangnya. Udah akhirnya sudah datang lah mereka teman-teman. Saya pura-pura tidur kan. Oh kata orang, oh lagi tidur. Tapi dalam hati itu, ya Allah, makhluk apa ini ya Allah. Udah selesai, tidur bisa tidur. Kan itu malam Sabtu ya. Sabtu teman-teman pamitan karena dipanggil lagi ke resort Ranupane untuk penyelesaian info atau data dan lain sebagainya. Berarti semua selama 5 hari teman-teman ikut dalam pencarian apa gimana? Enggak, ditahan di Ranupane. Ditahan Ranupane. Nggak boleh ikut ya? Iya, kecuali dapat info ketemu hanya dibeli waktu jengukin di rumah sakit. Tapi suruh balik lagi, mungkin penyelesaian apa saya kurang tahu. Dan tim SAR itu selama 5 hari mencari sampai blank 75 itu? Nah, akhirnya teman pagi kan udah pada pulang tuh. Ketua bilang, Aziz, kamu sebelum meninggal dari rumah sakit nanti ke pondok ditunggu. Tapi baiknya jangan lupa juru kunci pengen ketemu kamu kalau bisa ke sana. Ya sudah, makasih ya wis, pamitan minta maaf. Mereka pulang, saya lanjut di rumah sakit. Hanya tadi kan ketemu salah satu relawan atau tim kan sempet jenguk ya, sempet di itu, ini Mas Aziz nggak boleh sendirian apalagi pikiran kosong karena masih diikuti dari deretan nama-nama korban yang sudah
hilang atau pernah mati ataupun yang lain, rata-rata ya kalau hilang di Semeru ya begitu, kalau nggak tinggal lama atau cacat. Nah ini Aziz hebat, sudah sehat, selamat, nggak cacat. Nah ini mungkin makhluk-makhluk ini penasaran atau jadi pengen ngikutin. Ya sudah, yang penting sehat selamat ya. Gitu. Berlanjut waktu, malam dijemput sama Pak D saya yang di Jawa Timur. Pulang lah. Saat mau administrasi pulang, tiba-tiba semuanya sudah selesai, sudah lunas, nggak usah dipikirin. Loh, siapa yang bayarin? Tomongnya. Ternyata waktu itu ada almarhum Pak Kepala, namanya kita juluki Pak Ki Entus atau Ki Dalang, waktu itu Bupati Tegal. Nah ini sudah almarhum, terima kasih sudah membantu dalam membiayai biaya di rumah sakit waktu itu. Nah setelah itu kan malam minggu, di pintu keluar rumah sakit saya ketemu orang dipapasin di stop. Saya nggak tahu orang itu siapa. Pesannya sama, Mas jaga anak ini, baiknya juru kunci dulu, jangan langsung ke pondok. Oh gitu ya sudah. Saya kan di mobil cuma bertiga, paman saya, Pak D saya, sopir sama saya. Udah, saya mungkin tujuannya ke pondok. Saya mungkin salah di sini, nggak sempet ke akhirnya nggak kunci dulu. ke juru kunci. Iya, karena Pak D bilangnya ke pondok aja wes. Ya sudah saya ikut Pak D juga karena kan saya udah ditunggu di pondok juga kan. Malam itu firasat nggak enak Mas memang. Kan pesannya tadi jangan sendirian, apalagi pikiran kosong. Saya kan di belakang sendirian, mobil kan kosong di belakang. Makhluk itu ada di mobil. Yang mana? Yang perempuan itu ngikutin di pojok mobil itu. Pak D, opo iku ning mburi yo. Pindah-pindah, akhirnya Pak D-nya di belakang, saya jadi pindah ke depan. Nah, sampai ke pondok sudah. Berjalannya waktu, hari 1 minggu kemudian saya pulang kan dari pondok itu, dari Jawa Timur ke Tegal. Nah di pertengahan jalan ada kejadian, kami rombongan bis kecelakaan. Di balik kecelakaan itu di daerah Batang waktu itu, perbatasan Pekalongan Batang Tegal itu, ya makhluk itu ada di situ lagi. Maksudnya di antara, jadi bis nabrak ke kayak rumah kosong, kayak tempat belajar itu. Nah, bis sudah miring banget tuh Mas, penumpang sudah pada turun. Saya ambil seberapa barang yang bisa saya ambil. Pas saya turun, makhluk itu ada di situ, ngatoni Mas, di balik pohon itu. Ya sudah, tapi saya nggak pikir panjang. Yang penting selagi nggak ganggu pribadi saya, tolong jangan ganggu yang lain. Nah, nyampe rumah itu kan hari Rabu malam Kamis. Ya, ayah ibu belum tahu tuh. Nah, ayah ibu belum tahu kejadian yang hal-hal seperti ini. Udah temu orang tua minta maaf, ya Allah, ibu Aziz selama ini sudah bikin panik ibu, ya Allah. Karena berita di rumah saya udah ditahlilin. Udah ditahlilin keluarga di Tegal sama di Jawa Timur, udah ditahlilin. Sempat ditahlil. Sudah, di hari keberapa hilang? Mulai hari kedua, ketiga, keempat. Karena dapat info di beberapa media, pas lagi pencarian nemu kerangka manusia, tapi udah jadi belulang, tengkorak itu. Dilaporin ke orang tua saya, wis panik sudah pasrah. Dikiranya itu jasadnya Mas Aziz. Iya, jasadnya saya gitu. Nangis, tapi hari Kamis itu saya nggak cerita. Malam Jumat tuh, kamar saya kan di atas Mas. Nah, kebiasaan saya tidur itu matikan lampu. Kamar cowok ya kan mungkin simpel ya, lemari sama kasur doang. Nah, mungkin pertama kali saya megang HP secara leluasa. Ya, lama nggak megang HP kan ya otak-atik ya. Moto itu kondisi rumah kamar. Yang satu pakai flash, yang satu nggak pakai flash. Yang pakai flash ya paling kan kelihatannya bantal doang ya. Kalau yang non flash kan gelap. Nah, tidur. Bangun-bangun ngelilir itu gebrat kencing jam 2 atau jam 3. Ambil HP.
kan biasanya kalau HP hasil cepretan awal kan biasanya nongol di beranda ya. Gitu. Ini apa ini? Kok kayak pas saya klik, Allah, itu di bantal saya makhluknya itu gini mas. Hah? Sempat ke foto. Masih Kan ada fotonya? Cepret. Waktu itu kan cepret kan pertama sebelum tidur nggak ada ya hitam polos, hitam gelap, nggak ada apa-apa, bantal doang gitu kan. Pas bangun itu saya, kok apa nih? Emangnya baru bangun tidur ya? Apa nih? Allah, ya, banting ke tembok gitu. Jadi makhluk itu dibantal gini. Apa itu makhluknya mas? Perempuan, yang makhluk yang saya, tadi itu? iya, jadi ngikutin dari pohon yang saya sebelum hilang, terus ketawa malam Selasa, malam kedua pertama itu, terus yang di rumah sakit, terus yang di mobil, yang di bis sampai ke rumah. Udah, besoknya baru cerita ayah ibu. Ayahnya sempat diobati, diantaranya 3 syarat tuh. 1 harus syukuran 1 desa, yang kedua mandi malam kembang 7 rupa jam 12 malam, yang biasanya kayak adat-adat Jawa itu. Nah, yang ke-40, yang syarat ketiga 40 hari nggak boleh keluar, nggak boleh keluar rumah. Itu dari bulan ya. di bulan Sya'ban, Ramadan sampai Syawal, sisa 2 hari mas. Ya cowok mas, jomblo misalkan, Lebaran kan rame, masa nggak keluar? Nah, saya mungkin salah saya siang-siang keluar mau ke rumah teman yang Tegal tadi itu, sesama pendaki kan dekat rumah saya tuh. Silaturahim, minta maaf. Habis itu kan berangkat sendirian, itu pun nggak izin orang tua. Siang-siang ini mas, siang-siang ini niatnya mau pulang, tapi apalah daya udah bawa minyak wangi waktu itu, pengen isi ulang. Kebetulan di situ ada namanya daerah Butak, perempatan lampu merah, pertigaan lampu merah. Parkirannya kan agak nyeluruk tuh, agak ke bawah. Ya. Saya pakai motor Vario, atret parkir kebablasan. Nah, di lampu merah kan orang lampu hijau pasti ngegas kan ya. Tuh saya udah mau ditabrak tuh mas. Itu orang mental sendiri, doa. Marah-marah sama saya. Sampai itu gimana? Dimarahin habis-habisan. Tanggung jawab karena berdarah. Ya sudah. Maksudnya gimana? Dia mau nabrak? Kan ngegas motor. Motor saya tiba-tiba nongol. Kayaknya kan nggak bisa ngerem tuh. Tapi motor itu mental sendiri. Motor yang mau nabrak kencang malah dia yang mental. Coba ceritakan mas, kata orang-orang. Aduh direbutin sama tukang becak waktu itu. Jadi gini mas, anak ini bawa perempuan di belakang, terus motor saya dipegang di balang. Gitu. Anak perempuan, saya nggak bawa. Mana perempuannya? Coba sebutin ceritanya. Hanya dicerit, rambutnya hitam, bajunya putih. Jadi kayak ngelindungin saya gitu. Hanya ada salah satu tukang becak, ada apa nih? Ya Allah, ini anaknya bapak kaji itu. Pulang. Gitu. Akhirnya udah pulang, ternyata dimarahin sama ibu tuh. Kamu perjanjiannya 40 hari, kurang 2 hari kok keluar rumah. Gagalan di situ. Sowan ke ada salah satu Pak Yai, alamat anak sampean gitu, tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan setelah itu kejadian di Pulau Sempu, Kota Malang. Saya bawa 1 rombongan, 3 cewek, 1-nya cowok. Ini apa nih maksudnya mas? Setelah Ini kejadian ini berapa hari kemudian? setelah itu mungkin setengah tahun lah kalau nggak salah. Oh udah 6 bulan kemudian. Saya bawa 1 rombongan ke Pulau Sempu, ceweknya 3, cowoknya 2. 1-nya orang Manado cowok ini, tapi dia kayak agak keras kepala, nggak percaya gitu-gituan. Tapi saya nggak cerita kalau saya kena hilang musibah di Semeru waktu itu. Nah biarin aja. Dan malam itu firasat gak enak, kok kayak nggak biasanya gitu ya. Ini orang nih, udah nggak usah takut, nggak ada teman-teman di teman kata aman gitu ya. Bismillah. Tapi si mbak yang diantara cewek ini kayaknya tahu, karena dia pernah hilang di gunung apa gitu. Sesama insting mungkin tahu gitu kan ya. Tapi saya nggak mau terbuka sama dia. Udah malam tidur sama saya tuh suruh, kamu cowok masa tidur sama cewek? Saya bisa aja wis ya.
Kalau cowok ini bilang, gak apa-apa, kesempatan gitu. Enggak mas, makasih. Saya tetap tidur di luar, beliau-beliau di dalam yang cewek. Yang akhirnya ya udah, ini cowok ini yang Manado udah, yaudah lu sama gue deh di depan jagain api unggun biar hangat. Ya tidurlah di luar. Tiba-tiba malam-malam saya ditendang. Oh, kamu siapa? Kamu siapa? Ya, saya Aziz ini, saya cowok, teman. Jangan bohong. Kamu lihat apa? Ternyata pas saya dipeluk, bukan ngeliat saya, tubuh saya, tapi ngeliat perempuan makhluk itu. Sosoknya sama? Sama. Perempuan, rambut begitu cepat. Bahkan sampai 6 bulan kemudian masih ada? Sebetulnya banyak sih mas, cuman ketemunya gitu aja. Begitu ceritanya. Tapi setelah saat itu udah nggak ada lagi, terakhir di 6 bulan itu? Masih ada sih sebetulnya di rumah, terus di kampung Inggris juga ada. Tapi dia sifatnya yang nggak ganggu Mas Aziz gitu ya? Enggak, tapi justru ada temen yang usil atau jahil atau nakal atau jahat, justru dia yang diganggu. Oh, malah kayak melindungi ya seakan-akan ya? Saya juga bingung. Ya matur nuwun, ada yang membantu, tapi ya secara pribadi saya nggak mau hal-hal seperti itu mendekat, melekati tubuh saya. Cuman SKBKB kan Gusti Allah yang melindungi. Cuman saya heran, salah saya apa? Nah mungkin ya ini kodratnya sudah. Kurang lebihnya begitu. Tapi setelah itu apakah sempat diruqyah kah biar sosok itu hilang? Ini 2025 akhir Desember, setelah tanggal 25 itu udah diruqyah. Setelah 10 tahun kemudian? Baru diruqyah kemarin bulan akhir tahun, baru diruqyah. Sama itu kenapa mas? Kebetulan ada keluarga yang punya penyakit. Faktor lain juga saya nggak tahu. Ya saya sekalian lah mengutarakan. Ini malam-malam juga, mas, saya pernah kejadian begini. Loh, boleh saya ngeliat muka kamu, katanya. Kayaknya dibaca diruqyah malam itu juga jam 12 malam. Di belakang kamu ada perempuan. Iya, saya percaya aja wis. Katanya sih masih ada. Tapi saya sempat ngomong, ya Allah, kalaupun makhluk itu masih ada, monggo kerso, tapi jangan ganggu keluarga saya, baik orang tua atau istri atau teman-teman saya. Kalaupun memang saya salah, ya saya minta maaf. Gangguilah mungkin diri saya sendiri aja, jangan melibatkan orang lain gitu. Oke. Berarti Mas Aziz dari 2013 sampai sekarang belum balik lagi ke Gunung Semeru? Belum. Pengen banget sebetulnya mas. Iya. Gitu. Saya pengen ke sana. Tapi ayah ibu juga, ya nggak usah lah. Tapi pengen banget ke sana. Silaturahim satu. Gitu. Mungkin sekalian napak tilas ya mas ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Aziz sudah mampir dari Jelima. Semoga cerita ini menjadi amal jariah buat semua yang mendengarkan, dan juga para pendaki yang baru mau mendaki atau yang senior bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak di sini ya. Meskipun tadi kita sempat dengar seperti banyak mukjizat lah yang menolong Mas Aziz, tapi bisa diambil satu poin penting, janganlah kita menyerah. Kalau Tuhan masih belum nyabut nyawa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Tapi kalau Mas Aziz ada yang mau disampaikan lagi ke penonton, boleh. Untuk para pendaki ataupun yang menonton, tetap kita susah atau senang, apapun jangan tinggal sholat. Masya Allah. Itu saja sih, karena dengan apapun kondisinya, insya Allah dengan sholat itu Allah tolong kita, Allah berikan kita keselamatan. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Aziz ya, sudah jauh-jauh dari Tegal. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Mas Aziz, amin. Itu dia guys, cerita yang luar biasa banget dari Mas Aziz. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita seperti ini, jangan malah membuat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Mas Aziz, Aziz Aminuddin, undur diri. Ciao.
Amin.